pesantren-pesantren NU gitu ya, tidak langsung gitu ya, menggelar kajian terbuka untuk umum ngebahas tema ini. Emang nggak begitu caranya. Halo semuanya, selamat datang di Muzakarah episode kedua, ruang diskusi para santri, di mana di sini gue mau menyampaikan apa yang gue pikirkan tentang apa yang lagi diresahkan sama masyarakat. Tanpa skrip, jadi kalau misalnya ada yang kurang, pengen nambahin atau nggak sesuai, silahkan diskusi di kolom komentar. Kenapa ya? NU itu banyak kajian yang bertajuk konser sholawat, haul, dibandingkan kajian-kajian keagamaan yang sifatnya tematik. Mari kita bahas. NU bukan tidak mengadakan kajian-kajian seperti itu. Tapi memang ya, cara kita memulai kajian itu mungkin berbeda gitu ya. Ya mungkin kalau teman-teman yang sering ikut kajian-kajian tematik, misalnya Khalid Basalama, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abu Somad gitu kan, yang datang ke sebuah masjid, ada tema bahasan, membahas ini, membahas satu perkara, tanya jawab, dapat ilmu, selesai. Bagi santri NU tuh menggelar kajian itu tidak demikian. Jadi konser-konser sholawat yang diadakan tujuannya untuk apa? Sebagai pembuka. Nah, jadi gini, NU ya itu punya yang namanya kegiatan haul ya, kita bicaranya haul. Haul ini isinya apa sih biasanya? Konser sholawat gitu kan, atau sholawatan bareng kayak gitu ya. Terus diselingin sama apa? Kajian-kajian gitu kan ya, kayak selipan-selipan ilmu-ilmu yang bermanfaat gitu buat masyarakat. Jadi nggak ngebahas tema nih di sini. Ya, di sini tuh kita tidak membahas tema-tema kayak langsung tuh hukumnya menjadi seorang muslim yang belum nggak kayak gitu nggak. Pokoknya di sini nggak ada. Di sini tuh memperkenalkan gitu ya budaya Islam ya, memperkenalkan kebiasaan sholawat kepada masyarakat awam lah gitu intinya. Di haul nih ya. Lalu turunannya apa? Setelah orang sudah cinta gitu kan, suka datang ke haul gitu ya, sudah kenal sama para kiainya gitu. Harapannya apa? Mereka bisa masuk pesantren. Nah, mereka masuk pesantren. Level 2-nya nih, ya. Masuk pesantren, gitu ya. Setelah masuk pesantren, apa yang terjadi? Akhirnya kajian kitab. Nah, disinilah baru NU itu untuk kajiannya dia tidak tematik. Kita itu tidak terbiasa belajar berdasarkan tema-tema tertentu. Minggu ini temanya ini, minggu depan temanya beda lagi. Enggak. NU itu khususnya di pesantren-pesantren ya, dan para santri itu diajarkan untuk belajar dengan tingkatan-tingkatan yang sudah ditentukan. Jadi memang ada struktur ininya tuh, struktur pembahasannya. Nggak bisa tuh yang langsung kayak baru datang ke kajian langsung ngebahas tentang usuluddin tuh nggak bisa tuh. Baru datang ke kajian 2 kali besoknya langsung ngebahas soal akidah tuh nggak bisa tuh. Itu tuh ada level-levelnya dulu gitu. Contohnya kayak misalnya fikih. Fikih tuh kita nggak bisa tuh langsung ke fikih yang tertinggi tuh. Dari awal, dari bawah dulu kayak apa? Mabadi fikih gitu ya. Terus hadis juga nggak bisa tuh langsung ke Bulughul Maram tuh nggak bisa. Dari yang dasar dulu tuh, hadis arba'in dulu gitu. Jadi kita tuh memang punya hierarki kitab ya. Jadi ada semacam apa ya, level ya, bisa kita bilang itu level 1 sampai level 6 gitu ya. Nah, ini tuh hierarki kitab, guys. Ya, ini tuh adalah tingkatan-tingkatan kitab. Jadi kalau misalnya di pesantren Nahdlatul Ulama ya, ini di pesantren modern juga ada sih sebenarnya. Itu konsepnya itu KMT, Kuliatul Muallimin wal Muallimat biasanya disebutnya. Jadi pendidikan pesantren 6 tahun. Nah, di pesantren Nahdlatul Ulama itu biasanya itu ada 6 tingkatan ya. Kalau di pesantren saya itu seingat saya itu ada Sabrawi ya, terus ada Nahujowo gitu kan, ada Jurumiyah, terus ada Imriti, Alfiyah Awal sama Alfiyah Sani, 6. Tuh. Ada 6 tingkatan. Dari sini, dari Sabrawi itu kita sudah diajarkan tentang fikih, tentang akidah. Tapi yang kita bahas di sini tuh nggak yang langsung yang level 6-nya. Di sini tuh dibahasnya dari bawah dulu.
gitu. Dari yang paling rendah-rendah dulu, yang paling ringan-ringan dulu sampai naik ke atas gitu. Jadi memang sistem pembelajaran di Nahdlatul Ulama di pesantren-pesantren NU gitu ya, tidak langsung gitu ya menggelar kajian terbuka untuk umum ngebahas tema ini. Emang nggak begitu caranya. Yang terbuka untuk umum itu hanya haulnya aja. Makanya banyak haul-haul itu diadakan sama apa? Sama para pesantren-pesantrennya. Pesantren ini nih, pesantren A punya kiai A misalnya kan, sudah almarhum, diadakanlah haul gitu, undang Habib siapa gitu ya, nanti buat sholawatan bareng gitu kan, nanti dari situ ntar banyak jamaah-jamaah yang masuk pesantren ini. Setelah masuk pesantren ini, masuk lagi ke sini, akhirnya ada kajian-kajian, baru di sini digembleng ilmu agamanya. Itu tuh dari gue, gimana menurut pendapat kalian? Silahkan kita diskusi kayak biasa di kolom komentar.